perkembangan terbaru jet tempur KF-21, pesawat generasi baru hasil kerjasama Korea Selatan dan Indonesia, di mana kemampuan tempurnya yang sebelumnya tertutup, kini mulai terungkap. Dari radar canggih, persenjataan modern, hingga peran tempurnya di medan perang masa depan, semuanya mulai terlihat jelas satu persatu. Para pencinta aviasi, beberapa waktu lalu, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau DAPA menggelar rapat pembukaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Lokasinya di Korea Aerospace Industries, rumahnya jet tempur KF-21. Rapat ini bukan sekedar kumpul dan foto bersama, tapi titik awal dari proyek besar pengujian persenjataan tambahan untuk KF-21. Yang hadir bukan orang sembarangan, ada Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Gabungan, Angkatan Udara Korea Selatan, Badan Pengembangan Pertahanan atau ADD, Lembaga Pengawasan Kualitas Teknologi Pertahanan, sampai industri dirgantara Korea. Kalau dianalogikan, ini seperti satu meja besar yang diisi oleh perancang, pengguna, penguji, dan penjaga kualitas. Semuanya duduk bareng membicarakan satu pesawat. Di pertemuan ini, DAPA memaparkan rencana proyek uji senjata tambahan KF-21 sekaligus membedah masa depan pesawat ini secara detail. Fokusnya jelas, bagaimana KF-21 tidak hanya jago di udara, tapi juga benar-benar siap menghantam target di darat. Inilah yang disebut evolusi, dari sekedar bisa terbang dan bertarung menjadi pesawat tempur multiperan yang utuh. Proyek uji senjata tambahan ini bertujuan untuk memverifikasi berbagai kemampuan operasi senjata KF-21. Artinya, setiap senjata yang dipasang tidak hanya diuji bisa dilepas, tapi juga diuji presisi, kestabilan, integrasi dengan sistem avionik, hingga efektivitasnya di skenario pertempuran nyata. Bukan uji coba ala coba-coba, tapi uji yang terukur dan sistematis. Dari Desember tahun ini sampai Desember 2028, Korea Selatan menggelontorkan anggaran sekitar 700 miliar won. Angka yang besar, tapi sebanding dengan targetnya. Sekitar 10 jenis senjata udara ke darat akan diuji. Bayangkan, ini seperti seorang atlet yang tidak hanya belajar satu teknik, tapi 10 sekaligus, supaya siap menghadapi segala jenis pertandingan. Dalam pelaksanaannya, ADD, Angkatan Udara, KAI, dan lembaga terkait akan berkolaborasi langsung dalam uji penerbangan. Ini penting, karena yang merancang pesawat dan yang akan menggunakannya bertemu di lapangan yang sama. Jadi, kalau ada yang kurang pas, bisa langsung dibenahi. Bukan baru ketahuan setelah pesawat diproduksi massal. Menariknya, kemampuan udara ke darat awal KF-21 direncanakan sudah bisa diterapkan pada pesawat produksi massal mulai tahun 2027. Sekitar 1 tahun 6 bulan lebih cepat dari rencana awal. Dalam dunia pengembangan alutsista, percepatan seperti ini bukan hal kecil. Ini tanda bahwa proses pengujian dan kesiapan teknologinya berjalan lebih mulus dari perkiraan. DAPA menilai percepatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan Angkatan Udara Korea Selatan, tapi juga meningkatkan daya tarik ekspor KF-21. Dengan kata lain, bukan cuma kuat dipakai sendiri, tapi juga makin menggoda di mata negara lain. Kalau pesawat bisa datang dengan paket kemampuan yang matang dan terbukti, tentu nilai jualnya naik. Sebelumnya, KF-21 sudah berhasil menyelesaikan uji terbang di fase pengembangan sistem canggihnya. Stabilitas kontrolnya teruji, avioniknya bekerja sesuai harapan, dan pengujian peluncuran rudal udara ke udara berjalan sukses. Jadi, fondasinya sudah kuat. Sekarang, tinggal melengkapi sisi udara ke darat, agar perannya benar-benar lengkap. Saat ini desain, verifikasi, dan pengujian darat untuk senjata udara ke darat juga sudah rampung. Setelah program uji senjata tambahan resmi diluncurkan, KF-21 akan langsung masuk ke fase uji terbang senjata udara ke darat. Targetnya jelas, mengamankan kemampuan ini secepat mungkin dan mengukuhkan status KF-21 sebagai pesawat tempur multiperan sejati, bukan sekedar label di brosur. Kepala Divisi Program Pesawat Tempur Korea di DAPA, Noh Jiman, menegaskan bahwa proyek ini adalah tonggak penting bagi kemampuan nasional Korea Selatan. Bukan hanya soal punya pesawat canggih, tapi soal kemandirian, soal kemampuan mengembangkan dan mempersenjatai jet tempur dengan teknologi sendiri.
Secara paralel, Korea Selatan juga memulai pengembangan skala penuh sistem persenjataan penerbangan yang benar-benar akan melengkapi KF-21. Proyek ini diinisiasi oleh LIG Next One bersama ADD. Kontraknya sudah diumumkan ke publik, dan fokusnya adalah proyek pengembangan sistem rudal udara ke udara jarak dekat generasi kedua, yang dikenal sebagai Dangonggong 2. Proyek ini bertujuan sederhana, tapi krusial, yaitu memastikan KF-21 mampu menembak jatuh pesawat musuh dalam pertempuran jarak dekat, sekaligus memastikan pesawat kawan bisa bertahan hidup di situasi dogfight. Dalam dunia tempur udara, jarak dekat itu seperti duel cepat. Salah sepersekian detik saja, hasilnya bisa fatal. Total biaya proyek ini sekitar 270 miliar won, dan ini bukan sekedar membeli rudal jadi. Proyek Dangonggong 2 mencakup pengembangan berbagai komponen kunci, mulai dari pencari inframerah pencitraan, sistem pandu dan kendali, navigasi inersia, sistem penggerak, sistem deteksi target, hingga integrasi penuh dengan pesawat. Semua direncanakan rampung dan terintegrasi di KF-21 sekitar tahun 2032. Jika semua berjalan sesuai rencana, KF-21 nantinya akan membawa rudal udara ke udara jarak dekat buatan negeri sendiri, berdampingan dengan senjata udara ke darat jarak jauh. Artinya, baik menyerang target di darat maupun bertempur di udara, semuanya ditopang oleh teknologi nasional. Ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga soal kemandirian industri dan posisi tawar di pasar global. LIG Next One sendiri menekankan bahwa lokalisasi teknologi kunci ini akan memperkuat kemandirian teknologi dan menciptakan ekosistem industri pertahanan yang saling menguntungkan. Apalagi sebelumnya, perusahaan ini juga sudah dipercaya sebagai penyedia sistem terintegrasi untuk bom berpanduan GPS Korea, rudal udara ke permukaan jarak jauh, dan rudal udara ke udara jarak dekat. Dengan semua pengembangan ini, KF-21 perlahan tapi pasti naik kelas. Ia tidak lagi dipandang sebagai pesawat yang sedang dikembangkan, melainkan sebagai platform tempur yang benar-benar tumbuh dewasa. Setiap tahap pengujian senjata, baik udara ke darat maupun udara ke udara, adalah bukti bahwa pesawat ini tidak dibangun untuk sekedar pamer teknologi, tapi untuk benar-benar dipakai di situasi nyata. Disinilah letak pentingnya uji persenjataan tambahan tersebut. Pesawat tempur modern itu ibarat ponsel pintar. Secanggih apapun bodinya, kalau aplikasinya belum siap, ya belum maksimal. Senjata adalah aplikasi utama dari sebuah jet tempur. Tanpa integrasi yang rapi, presisi yang teruji, dan sistem yang saling bicara dengan lancar, keunggulan desain tidak akan terasa di medan tempur. KF-21 mencoba menjawab itu semua dengan pendekatan bertahap namun konsisten. Setiap senjata diuji bukan hanya secara teknis, tapi juga secara operasional. Bagaimana perilakunya saat dilepas di kecepatan tinggi? Bagaimana respons sistem avionik saat target bergerak, dan bagaimana pilot menerima informasi di kokpit. Detail-detail inilah yang sering luput dari perhatian publik, tapi justru menentukan hidup dan mati di udara. Bagi Angkatan Udara Korea Selatan, proyek ini jelas memberi keuntungan langsung. Mereka tidak hanya mendapatkan pesawat baru, tapi juga mendapatkan sistem senjata yang dirancang sesuai kebutuhan sendiri, bukan sekedar menyesuaikan diri dengan produk luar. Ini seperti menjahit seragam sendiri. Ukurannya pas, bahannya dipilih sendiri, dan tahu persis kekuatannya di mana. Sementara itu, bagi industri pertahanan Korea Selatan, KF-21 adalah etalase besar. Dunia sedang melihat apakah negara ini mampu membangun ekosistem tempur udara yang lengkap, dari pesawat, senjata, hingga integrasi sistemnya. Setiap keberhasilan uji terbang, setiap kontrak pengembangan, menjadi sinyal bahwa mereka serius dan konsisten, bukan proyek musiman. Minat dari berbagai negara pun bukan datang begitu saja. Negara calon pembeli biasanya tidak hanya melihat spesifikasi di kertas, tapi juga rekam jejak pengujian, kemandirian logistik, dan keberlanjutan pengembangan. KF-21 dengan proyek-proyek senjata domestiknya menawarkan satu hal penting, yaitu kepastian jangka panjang. Ketika sebuah negara membeli pesawat tempur, mereka tidak hanya membeli besi yang bisa terbang. Mereka membeli sistem, pelatihan, dukungan teknis, dan kemampuan untuk terus berkembang. Di titik inilah, KF-21 mulai berdiri sejajar dengan pesawat tempur modern lain di kelasnya, bukan karena klaim, tapi karena proses yang dijalani. Dan yang menarik, semua ini dilakukan dengan tempo yang relatif cepat namun tetap terkontrol. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak berlarut-larut. Setiap fase ditutup dengan verifikasi.
Setiap rencana diikuti dengan anggaran dan jadwal yang jelas. Ini memberi kesan bahwa KF-21 bukan proyek coba-coba, melainkan proyek nasional dengan arah yang tegas. Jadi, ketika kita mendengar istilah pesawat tempur multiperan sejati, dalam konteks KF-21, istilah itu bukan sekedar jargon pemasaran. Ia dibangun dari rangkaian uji, investasi besar, kolaborasi lintas lembaga, dan pengembangan senjata yang benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pertempuran modern. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.